Jadi Allah berjanji sampai hari kiamat akan Allah perlihatkan tanda-tanda kebenaran Al-Quran. Baik dari apa yang kita lihat di sekitar kita atau pada diri kita sendiri. Jemaah, waktu kita panjang? Sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 11, 1 jam ya, Alhamdulillah, 1 jam bersama saya. Baik, hal semacam ini bukan keyakinan umat Islam saja, Bapak Ibu. Orang-orang non-muslim sepertinya mereka jauh meyakini kualitas dan mukjizat Quran ketimbang kita umat Islam sendiri. Dan ini sering saya ceritakan ketika saya membahas tentang Quran. Ini mudah-mudahan informasi ini tidak meleset ya. Ini informasi tentang seseorang yang sangat cerdas di dunia, orang terbaik di Asia dan di dunia, dan pernah menjadi presiden di Indonesia, Bapak Profesor Baharudin Yusuf Habibie. Kuliahnya dulu di Aachen, Jerman. Di Jerman pertama kali beliau tidak yang terbaik. Ternyata ada ranking 1 Yahudi dan Nasrani, laki perempuan. Maaf, orang Yahudi, dua-duanya orang Yahudi, mereka yang terbaik. Pak B.J. Habibie penasaran, apa yang kalian lakukan? Seperti apa sih kalian belajarnya? Kalian selalu menjadi yang terbaik, setiap ujian hasil terbaik adalah kalian. Padahal saya juga sudah berjuang yang terbaik. Aku ini terbaik di Asia Tenggara. Di Indonesia, di negaraku, kuliahku langsung meloncat akselerasi. Paling cerdas lah itu. Tapi aku tidak bisa mengalahkan kalian. Kenapa kalian selalu menjadi ranking 1 dan ranking 2? Di atasku, kata beliau. Oh, itu rahasia saya, rahasia kami, gak mungkin kami cerita pada Anda. Sering nanya begitu gak dijawab. Tapi apa yang terjadi? Dua orang Yahudi ini berpikir, loh, kita uji keyakinan orang Islam tentang Quran. Si Rudi itu panggilan Pak B.J. Habibie. Rudi ini kan Islam. Apa pengaruhnya Quran kepada orang yang beriman dan kepada orang yang tidak beriman? Kita uji. Kita kasih tahu rahasianya apa. Baik. Akhirnya dipanggil si Rudi. Rud, come here, Rud. Come here, come here. Bisa bahasa Inggris, Bu ya? Saya lagi belajar Bapak Ibu sekalian. Ya. Walaupun saya tiba baraduk bahasa Inggrisnya nya, ada bahasa Inggris mah araringgis ngucapkeun. Come here, Ruth. We will tell you something our secret. Saya ingin memberitahukan pada Anda, kepada kamu tentang rahasia. Sebetulnya ini rahasia. Kami tidak mau bicara, tapi saya tahu siapa kamu. Kita ingin berkompetisi dengan keyakinan. Orang Yahudi kan tinggi orangnya, merasa paling hebat, superior. Rahasia kami, kenapa kami juara di kampus ini? Sepertiga malam terakhir kami bangun. Sepertiga malam terakhir kami bangun, lalu kami mandi. Kami pakai pakaian yang terbaik, bersih. Lalu kami baca Quran. Hah? You read the holy book, Quran? Yes. Kamu bisa baca Quran? Oh tentu saja, kamu mau dengar saya baca Quran? Mereka baca Quran, terbelalak tuh Pak B.J. Habibie. Lancar baca Qurannya. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah Pak B.J. Habibie. Orang Yahudi, laki perempuan pintar baca Qurannya. Kok kalian bisa baca Quran? Kami belajar. Lalu kenapa kalian belajar Quran? Karena kami yakin cuma Quran kitab suci yang masih orisinil, masih asli di muka bumi. Cuma Quran. Dan kami yakin ketika kami membaca Quran, rileks saraf otak kami. Apalagi pagi hari. Karena kualitas Quran ini luar biasa, mampu merelaksasi sel saraf kami dan memaksimalkan fungsi saraf kami, maka kami manfaatkan di waktu pagi. Setelah kami mandi, kami pakai pakaian yang bersih. Kami berdoa kepada Tuhan walaupun bukan kepada Allah. Lalu kami baca Quran. Bayangkan tanpa diimani, Quran memberikan manfaat, apalagi kalau diimani.
Itu rahasia kami. Cuma itu, Rudi. Oh, Anda jujur kepada kami? Ya, itulah rahasia kami, Rudi. Sekarang kamu sudah tahu rahasia kami. Kita berkompetisi di kampus ini. Thank you very much. See you later. Pergi Pak B.J. Habibie. Masuk ke kamarnya, nangis beliau bertobat kepada Allah. Asa ditampeleng, asa ditampar dia. Pantasnya saya yang harusnya juara. Quran kitab suci saya. Kok malah saya yang kalah? Berarti saya salah mengimani dan bersikap, salah memuliakan Quran. Malu Pak B.J. Habibie. Terjadi perubahan yang signifikan pada perilaku Pak B.J. Habibie. Besoknya beliau bangun sepertiga malam, tahajud, bertobat kepada Allah, dan beliau baca Quran. Dan itu menjadi kebiasaan beliau setiap hari sejak saat itu. Beberapa bulan semester kemudian, ujian berikutnya Pak B.J. Habibie ranking 1. Allahu Akbar. Inilah Al-Quran. Ketika kita memuliakannya, Al-Quran akan memuliakan kita. Bayangkan, tanpa diyakini, Quran dibaca, pengaruhnya luar biasa. Kamu diyakini, betul? Halo, jamaah. Arah yakin itu? Yakin gak Bapak Ibu dengan Quran seperti ini? Oke. Orang Yahudi aja yakin, masa kita gak yakin? Harus lebih ya, yakin lagi. Baik. Semua itu membenarkan apa yang Allah firmankan kepada kita. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin wa yubashshiral mu'minina. Nah ini ayat. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral ladina wa yubashshiral ladina amanu alladina ya'maluna shalihati bi anna lahum ajran azim. Mudah-mudahan ayatnya, kalau salah saya mohon maaf. Surat Al-Isra ayat ke-9. Ya. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka ada pahala yang besar. Ya. Saya tidak hanya bicara tentang kebenaran Quran ini semata dalam konteks dalam segi bacaan, dalam segi tekstualnya, tapi kita bahas hal yang bersifat kontekstual terkait dengan kebenaran Al-Quran ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fussilat ayat ke-53 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaq. Akan kami perlihatkan pada kami ayat-ayat kebenaran kami. Hatta yatabayyana lahum, sehingga jelas bagi manusia, annahul haq, bahwa Quran itu benar wahyu Allah, bukan karangan Muhammad, bukan karangan Jibril. Hatta yatabayyana lahum wa fi anfusihim, hatta yatabayyana lahum, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran ini benar. Jadi Allah berjanji sampai hari kiamat akan Allah perlihatkan tanda-tanda kebenaran Al-Quran, baik dari apa yang kita lihat di sekitar kita atau pada diri kita sendiri. Sehingga jelaslah bagi manusia Al-Quran itu benar wahyu Allah, sehingga tidak ada alasan manusia tidak mengimani Quran. Dan ini sudah banyak testimoninya Bapak Ibu. Hari ini kita bedah testimoninya satu-satu. Boleh? Waktu kita panjang kan sampai jam 11 ya. Jamaah bisa diikuti? Masih bersama saya? Tayanu nundutan. Biasa kalau kajian, kamu tempatnya enak kayak gini mah. Sok aya nu ngalenyapan. Buat hayang hanya ngalenyapan, sok aya nu ngalenyapan. Sok naon benten ngalenyepan sareng ngalenyepan Bu. Ari ngalenyepan mah kalau naon ngalenyepan? Upingkeun, ngaregepkeun. Sanes. Ai ngalenyepan mah kaluar cai tina soca da ngaregepkeun nya. Ngartos. Lamun ngalenyepan kaluar cai ti dieu teh. Komo bari nyarande mah. Halo Bu, lanjut Bu. Bisa diikuti? Baik. Kita buka testimoninya. Kebenaran dari Al-Quran, ketika Al-Quran diyakini, difahami, dibaca dan diamalkan. Oh dahsyat. Allah berjanji tadi dalam surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq. Akan kami perlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kebenaran kami di segenap ufuk.
Fa innama tuwallu fasama wajh Allah. Kemana saja manusia menghadap, di situ mereka akan menemukan zat Allah, kekuasaan Allah luar biasa ada di sana. Wa fi anfusihim, dan pada tubuh manusia sendiri akan aku perlihatkan. Tujuannya apa? Hatta yatabayyana lahum, sehingga benar bagi manusia anahul haq, Quran itu benar wahyu Allah, bukan karangan Muhammad. Bukan novel. Maka terkutuklah orang yang membakar Quran dan menghinakan Quran.